Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikrian Wadi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia. NIM saya 054386066. Baik, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Program yang saya buat adalah sistem manajemen restoran yang menerapkan konsep abstraksi, inheritance, polymorphism, encapsulation, expression handling, operasi file, serta materi dasar seperti array, string, percabangan, dan perulangan. Baik, di sini adalah tugas yang telah diberikan oleh tutor, ya. Baik, untuk petunjuk pengerjaannya adalah membuat kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran, yang memiliki atribut nama, harga, dan kategori, ya. Lalu membuat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu ada makanan, minuman, dan diskon. Pada kelas makanan dan minuman yang termasuk dalam subkelas dari menu item harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanannya dan jenis minumannya, ya. Lalu kelas diskon yang masuk ke dalam subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu kelas ini. Kelas ini harus memiliki atribut diskon dengan atribut double, ya, yang mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Oke, untuk program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru atau menu baru, ya. Menu untuk menambahkan makanan, minuman, atau diskon. Lalu menampilkan menu restorannya yang hasil ditambahkan. Lalu menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Lalu menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, lalu menampilkan struk pesanan pelanggan, lalu tombol keluar dari program. Oke, lalu di sini pada nomor 9, ya, mengimplementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan membuat file teks, ya. Jadi nanti pada saat menambahkan pesanan ataupun selesai pemesanan itu kan keluar struk. Nah, kalau kemarin itu kan langsung hanya keluar keterangannya saja, tapi ini lebih ke kita bisa menyediakan tempat penyimpanan riwayat struknya dan riwayat pemesanannya. Langsung saja kita masuk ke Visual Code-nya. Di sini saya sudah membuat, ya, untuk code script-nya. Penjelasan struktur programnya adalah di sini saya menjelaskan dulu untuk abstraksi dan inheritance, ya. Program saya menggunakan salah satu kelas abstrak bernama menu item, ya. Menu item kelas abstrak ini, ya. Kelas abstrak ini menjadi induk dari 3 kelas turunan, yaitu makanan, ya, makanan, minuman, dan diskon. Ketiga, mewarisi atribut umum seperti nama, harga, kategori, ya, serta wajib mengimplementasikan metode abstraksi tampilan menu.
tadi ya. Untuk harga menggunakan double, lalu nama menggunakan string, kategori menggunakan string ya. Oke, lanjut ada encapsulation ya, atau akses melalui getter atau setter ya. Di sini semua atribut di kelas-kelas menggunakan modifier private ya. Nah, ini ya, modifier private. Sehingga hanya bisa diakses melalui jitter atau setter. Ini untuk menjaga integritas data. Lalu yang ketiga ada polymorphism ya. Ini ya, untuk polymorphism ini masing-masing subclass mengimplementasikan metode tampil menu dengan cara berbeda. Saat ditampilkan, setiap item menu akan memanggil versi method yang sesuai dengan tipe objeknya. Oke, pada kelas menu atau kelas makanan ya, untuk menunya itu menyimpan ini ya, menyimpan seluruh item restoran menggunakan array. Kelas ini memiliki fitur yaitu menambahkan item menu ya. Nah, ini kelas menu ya, menyimpan semua menu item, menambahkan item baru ya, lalu menampilkan menu, menyimpan menu ke file, memuat menu ke file, mencari item berdasarkan indeks ya. Lalu kelas pesanan. Nah, ini kelas pesanan ya. Untuk kelas pesanan ini adalah kelas untuk mencatat item-item pesanan pelanggan. Fitur yang disediakan adalah menggunakan item kepesanan ya. Menggunakan item kepesanan, menghitung total harga ya, menghitung total harga, mencetak stroke. Nah, ini print stroke ya. Mencetak stroke atau print stroke, menyimpan stroke ke dalam file. Nah, ini simpan stroke ke dalam file ya. Oke, lalu yang keempat expansion handling ya. Saat menggunakan memilih item, expansion handling ya, saat pengguna memilih item menu berdasarkan indeks, saya menggunakan expansion khusus ya. Ini expansion khusus bernama menu expansion. Bernama menu expansion. Nah, ini ya. Untuk mengatasi kesalahan input seperti indeks tidak valid, selain itu program juga menangani seperti number format ya. Seperti number format. Lalu ketika input angka salah ya, number format itu. Lalu IO expansion untuk proses baca atau tulis file. Lalu yang kelima operasi IO dan file ya. Program ini menyimpan menu ke file teks, menu teks menggunakan buffered read ya. Pada saat aplikasi dimulai, menu otomatis dimuat kembali menggunakan buffered reader ya. Setiap pesanan yang selesai akan menghasilkan file stroke yang di folder stroke dengan format timestamp ya. Lalu yang keenam itu ada bagian utamanya ya, dalam menjalankan program. Oke.
Langsung saja kita masuk, kita gunakan. Oke, sudah muncul. Oke, di ini sudah muncul untuk sistem manajemen restorannya. Pertama, untuk penggunaannya adalah menambahkan item baru ke dalam menu dulu ya. Kita pilih satu. Nah, di sini ada tipe makanan, minuman, dan diskon. Kita pilih satu dulu. Kita memasukkan menu barunya untuk makanan. Nama makanannya misalkan dengan harga 25.000. Jenis makanannya ini adalah ringan aja ya masuknya. Utama. Makanan ditambahkan. Sudah masuk. Sekarang kita masukkan satu lagi ya. Kita masukkan nomor 2 ya untuk minumannya. Minumannya dengan harga 12.000. Jenis minumannya dingin. Minuman ditambahkan ya, sudah muncul nih. Berarti sudah tersimpan. Belum tersimpan ya. Cuman sudah ditambahkan pada tampilan menunya. Selanjutnya kita masukkan. Kita simpan dulu. Kita pilih 4 di sini. Nah, pada saat kita pilih 4, menu tersimpan ke dalam menu teks ya. Ini. Jadi sudah tersimpan di sini. Ya, misalkan kita tambahkan lagi, kita pilih 1 ya. Kita pilih 1. Kita mau memasukkan makanan ringan misalkan 1. Enter nama makanannya kentang goreng dengan harga 8.000. Jenis makanannya ringan. Makanan sudah ditambahkan, kita simpan dengan memilih number menu number menu 4. Menu telah tersimpan ke dalam teks. Nah ini ya masuk. Selanjutnya setelah menu ditambahkan, kita tampilkan menu restorannya dengan memilih 2 ya. Nah, pada di sini sudah muncul ya menu tampilan yang sudah tersimpan ya pada menu teks. Terus selanjutnya kita coba pesan dengan cara terima pesanan pelanggan, pilih nomor 3. Masukkan nama pelanggan, kita masukkan di sini Taufik. Pilih di sini ya, dia mana? Pilih item atau indeks untuk menambahkan pesanan ya. Kita pilih nomor menunya. Nih, nomor menunya 1, 2, dan 3 ya. Jika misalkan selesai atau tidak jadi memesan, tinggal kita ketikkan 0 saja. Kita memilih nomor 1 misalkan. Terus enter. Di sini mana lagi ya? Oh ya, kan belum selesai ya.
terus kita memilih nomor 2, enter, terus kita memesan nomor 3, enter. Jika sudah, kita 0. Oke, tekan OK. Nah, di sini muncul struk ya. Ini 0 selesai tadi. Struk pemesanan ya, nama pelanggan, topik, waktu pemesanannya itu sesuai dengan waktu kita tadi membayar bukan membayar, membeli ya. Sate ayam, ST, kentang goreng totalnya 45.000 ya. Struk tersimpan di folder struk. Oke, langsung otomatis masuk ke folder struk ini ya. Riwayat pemesanannya. Oke. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya tadi menambahkan menu sudah, tampilan menu restoran sudah, menerima pesanan tadi barusan ya. Terus simpan menu ke file sudah, memuat ulang menu dari file. Oke, 5. Kita pilih 5, enter. Memuat ulang itu berarti ya. Jadi kayak merefresh ya. Baik, demikian untuk tugas praktik 3 yang saya buat. Program ini menerapkan konsep OOP termasuk abstraksi, inheritance, polymorphism, encapsulation, exception handling, penggunaan IO, operasi file, serta materi dasar lainnya. Terima kasih. Bila ada kesalahan, bisa dikomen pada kolom komentar dan memberikan masukan apa saja kekurangan dalam penjelasan saya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.